Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru trainer. Di tutorial kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat pembelajaran online dengan Google Classroom. Saya yakin sahabat sekalian sudah sering mendapatkan tutorial seperti ini, tapi paling tidak ini akan memberikan tambahan wawasan ya ke teman-teman, dan ini pun banyak sekali kok di YouTube juga banyak tutorial semacam ini. Bagaimana kita akan memulainya dan ini bermanfaat untuk siapa? Tentu saja ini bermanfaat untuk guru, apalagi pada masa saat ini, masa wabah COVID-19 ya, sehingga mau tidak mau guru dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran online. Tentu saja ini juga ditunjang dengan fasilitas tentu ya, tapi kalau kita melihat situasi saat ini sih insya Allah fasilitas sudah cukup baik ya, baik dari sisi guru maupun siswa ya, dan juga rata-rata apalagi kalau kami di setingkat SMK, rata-rata anak sudah memiliki gadget ya, sudah memiliki smartphone yang nanti sudah support untuk pembelajaran online. Nah, bagaimana kita akan memulai pembelajaran online dengan Google Classroom? Yuk kita mulai. Nah, yang pertama tentu saja teman-teman harus sudah memiliki akun Google ya. Nah, pertama buka Google dulu, kemudian sign in. Silakan pilih salah satu email rekan-rekan sekalian. Kemudian masukin passwordnya. Nah, setelah itu masuk ke akun Google masing-masing ya. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini ada persegi yang berjumlah 9, tinggal klik saja di sini. Nah, di sini nanti akan tampil banyak sekali fasilitas Google ya, dan fokus saja milih ke Google Classroom. Saya ulangi lagi, di pojok kanan atas ada persegi 9 buah, kemudian klik di situ, dan di sini ada fasilitas banyak dari Google, dan pilih salah satu dan fokus pada Classroom. Ya, kita klik sini. Sambil menunggu koneksi, Google Classroom ini fasilitas gratis yang dimiliki oleh Google yang bisa kita gunakan. Baik, kemudian kita klik continue. Kita klik continue. Kemudian ini masih kosong ya, teman-teman sekalian, belum ada kelas sama sekali. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama klik tanda plus yang ada di pojok kanan atas ini, klik plus, kemudian create class. Nah, di sini ada pernyataan persetujuan, maka oke, setuju, dan continue. Nah, yang pertama adalah ada banyak versi terkait dengan nama kelas ini. Kalau kemudian kelasnya adalah kelas dalam arti dia sebagai wali kelas, maka ditulis kelasnya, misalkan kelas 10 AKL 1. Nah, ini berarti fungsinya adalah sebagai wali kelas, yang nanti tentu saja wali kelas ini nanti bisa mengundang guru-guru mapel yang mengajar di kelas ini untuk kemudian masuk di kelasnya dan siap untuk mengajar. Section, subjek, room kita abaikan saja, kemudian kita klik create. Baik, sambil menunggu, Google Classroom ini sangat menarik ya, dan perlu dicoba oleh teman-teman sekalian. Nah, ini sudah terbentuk kelas dan kodenya. Nah, kalau sudah di tahap ini artinya kelas, ruang kelas ya sudah terbentuk. Nah, kemudian ada beberapa fasilitas, mulai dari classwork. Ini nanti tempat di mana kita membuat assignment, penilaian, tugas ya, kemudian bisa bikin kuis secara otomatis, membuat pertanyaan, kemudian mengupload materi, kemudian juga bisa mengupload kembali file yang sudah pernah diupload, kemudian menentukan topik. Nah, kemudian di sini ada menu people di sini. Nah, disinilah kita bisa mengundang guru lain ya. Misalkan kita sebagai wali kelas, kemudian kita undang
guru mapel untuk kemudian masuk ke kelas kita. Kita kasih contoh ya. Kita undang guru untuk masuk. Oke, kita undang, invite. Nah, nanti tinggal kita tunggu aja guru yang bersangkutan untuk menerima invite kita. Kemudian kita juga bisa mengundang siswa dengan klik undang di sini menggunakan email, atau dengan cara membagikan ini kode kelas kepada siswa-siswa 10 AKL1 ini. Jadi menggunakan kode kelas, tinggal ini di share saja ke anak-anak, kemudian anak-anak diminta untuk masuk ke kelas ini dengan cara join kelas. Nah, kemudian juga ada fasilitas lain. Nah, nanti akan terbentuk kalau kemudian sudah ada people-nya. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, yang pertama kita coba untuk membuat materi. Nah, misalkan yang pertama kita bikin materi. Materi tidak harus rumit-rumit ya. Misalkan kita cukup misalkan materi tentang budaya politik misalkan. Nah, materi budaya politik ini kaitannya dengan budaya politik partisipan. Nah, karena sekarang lagi musim atau lagi wabah corona, kita fokus pada materi itu. Misalkan kita berikan simaklah video berikut tentang penyebaran dan bahaya COVID-19. Nah, videonya bagaimana? Videonya berarti tinggal kita cari saja di Google, di Yahoo ya, di YouTube. Kita cari videonya untuk kemudian nanti bisa kita upload, kita masukkan ke sini linknya. Nah, link YouTube bisa langsung dicari dulu. Kita COVID-19. Nah, misalkan kita cari yang mana ya? Ini aja, tanya dokter. Oke. Nah, kita sudah ketemu link YouTube-nya. Tinggal kita copy link YouTube-nya, kemudian ini bisa kita tampilkan di sini, juga bisa ditambahkan di add di sini dengan cara add, kemudian klik YouTube. Nah, kemudian paste di sini. Setelah itu kemudian klik dan add, maka sudah menjadi tampilan. Kemudian setelah itu setelah menyimak video tersebut sebagai warga negara yang baik, apa yang hendaknya dapat kamu lakukan? Nah, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya, sebagai contoh saja. Kemudian ini tujuan untuk kelas 10 AKL1 untuk semua student, dan ada fasilitas ini post langsung atau post terjadwal. Misalkan mau dibuat terjadwal, maka klik schedule, artinya bahwa postingan ini akan kita jadwal sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Artinya
bahwa misalkan hari ini sekarang jam 13.50 dan kita mau posting untuk besok pagi, maka kita setting jadwalnya gitu ya, kita setting schedule, kita buat tanggal besok pagi jam 8 misalkan, kemudian kita klik. Nah, artinya materi tentang budaya politik partisipan ini akan terposting secara otomatis besok pagi jam 8. Mudah bukan? Nah, setelah kita membuat materinya, maka perlu ada semacam post test ya. Nah, tinggal kita klik aja di create, kemudian kita bikin semacam quiz lah. Nah, kita bikin quiz. Jangan lupa dikasih apa namanya, judul ya, PPKN kelas 10 post test. Diberikan instruksinya, artinya instruksi dari tugas ini mau ngapain. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini yang dapat dikerjakan melalui form yang tersedia. Nah, kemudian setelah itu kita bikin kuisnya, klik blank kuisnya. Nah, sudah tersedia blank quiz. Nah, di sini jangan lupa dikasih judul lagi, PPKN 10 post test. Materi budaya politik partisipan. Nah, kemudian kita bikin deskripsinya, isilah atau jawablah pertanyaan berikut menurut pendapatmu, dan menurut pendapatmu. Udah itu aja ya. Oke. Kemudian kita bikin pertanyaannya, misalkan kaitannya dengan budaya politik, apa ciri-ciri budaya politik partisipan. Nah, kita bisa bikin, kemudian multiple choice-nya, apa ciri budaya politik partisipan. Misalkan 1, masyarakatnya tidak peduli. Nah, dan yang kedua, masyarakat cenderung egois. Masyarakat rajin beribadah. Masyarakat kritis dan peduli terhadap situasi. Yang kelima, masyarakatnya kaya-kaya. Nah, misalkan. Nah, setelah membuat soal begini, kemudian di sini ada keterangan answer key. Answer key, kita akan mencari jawaban mana yang betul ya. Maka jawaban yang betul adalah ini ya. Klik di sini, kemudian dikasih poin. Nah, karena soalnya hanya 1, maka poinnya 100. Nah, teman-teman bisa membuat soal sesuai dengan kehendak dan disesuaikan. Artinya poinnya juga disesuaikan. Misalkan soalnya 10, maka per soalnya poinnya 10, sehingga total menjadi 100. Kemudian done. Nah, ini soal sudah jadi, artinya ini soal sudah siap dikerjakan oleh
murid-murid atau siswa yang berada di kelas kita. Selesai sampai di sini, artinya ini belum dikasih nama, jangan lupa kasih nama sama aja, PPKN 10 pos tes budaya politik partisipan. Nah, sudah, oke, sudah clear, artinya pos tes sudah kita bikin. Ini otomatis sudah tersimpan ya. Kalau mau ini divariasi, tinggal ini di temanya dirubah, misalkan warnanya mau diganti biru misalkan, silahkan. Kemudian headernya mau diganti dengan tema yang unik juga bisa, misalkan ini apa bisa. Nah, ini udah kayak mirip corona aja ya. Kemudian kalau pengen lihat ini hasilnya tampilnya seperti apa, bisa dilihat, klik preview. Nah, kemudian akan tampil previewnya seperti ini. Nah, ini contoh pertanyaan nanti yang akan bisa diakses oleh siswa. Baik, setelah ini berarti artinya ini kuisnya sudah bisa terisi ya. Kita coba cek. Nah, benar? Nah, sudah terisi begini. Oke, artinya sudah. Kemudian langsung tadi ya, begitu ini post, maka tinggal mana mau tampil sekarang atau besok. Nah, karena tadi yang materi juga tampilnya besok pagi, maka sesuaikan tampilnya juga besok pagi, tanggal 7 jam 8 pagi. Oke, klik schedule, set. Itu gambaran sederhana bagaimana kita membuat materi dan post testnya di Google Classroom. Nah, kalau sudah seperti ini artinya tinggal kelasnya dibuat, siswanya diajak untuk masuk kelas, kemudian guru-guru mata pelajaran atau diri kita sendiri sudah berada di sini. Maka kalau perlu tambahan dari guru lain, misalkan guru mata pelajaran, maka tinggal undang guru yang bersangkutan untuk masuk ke kelas ini. Demikian tutorial untuk membuat Google Classroom, semoga bermanfaat dan semoga semuanya bisa. Kami yakin ini sangat mudah sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.